Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, sudah menjadi rahasia umum gitu ya kalau biaya pendidikan khususnya di Indonesia apalagi di Jakarta gitu ya meningkat terus setiap tahun. Jadi kita sebagai orang tua kalau punya anak-anak kecil gitu ya harus mempersiapkan secara matang dan sungguh-sungguh gitu supaya biaya pendidikannya terjamin mulai dari SD, SMP, SMA, S1, S2 bahkan mungkin S3 seperti itu. Tapi pertanyaannya gimana ya cara mempersiapkan biaya sekolah anak? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mempersiapkan biaya sekolah seperti itu. Namun sebelum bahasnya kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa fun fact manfaat menabung bagi anak. Kita lihat yang pertama ya. Menghargai pemberian. Nah ini dia ya, ketika anak mulai menabung dari kecil gitu ya, mereka akan belajar untuk menghargai yang namanya pemberian. Setiap apapun yang diberikan oleh kepada mereka seperti itu ya, mereka bisa menghargai arti pentingnya dari sebuah pemberian. Kita lanjut ke yang kedua. Membiasakan berhemat. Nah ini menjadi satu hal yang penting ketika kita mau mendidik anak dari dini. Menabung ini bisa mendidik anak-anak kita untuk belajar berhemat dari kecil. Jangan sampai nanti ketika mereka sudah besar gitu ya, karena biasa megang uang nggak bisa nabung, akhirnya hidup mereka menjadi hedon seperti itu. Jadi harus diajari berhemat dari kecil. Kita lihat yang ketiga. Belajar menghargai uang. Nah, di sini anak-anak akan mulai belajar bahwasanya mencari uang itu tidak mudah loh. Orang tuanya harus kerja dari pagi sampai sore bahkan sampai malam gitu ya. Jangan beranggapan bahwasanya orang tua mereka adalah ATM gitu ya. Untuk mendapatkan uang itu enak banget, tinggal minta dapat uang seperti itu ya. Jadi mereka akan belajar bahwasanya bisa menghargai uang. Kita lihat yang selanjutnya, yang keempat. Belajar disiplin. Nah, ini juga yang penting dilakukan ketika anak-anak mulai bisa pegang uang. Salah satu hal yang harus diajarkan adalah belajar disiplin, sehingga nanti ketika mereka sudah besar, cash flow manajemen mereka ini bisa menjadi baik dan tidak boros gitu ya. Kita lihat yang terakhir, anak menjadi mandiri. Nah ini menjadi salah satu hal yang penting bagi anak ketika nanti mereka dewasa, mereka menjadi problem solver. Mereka bisa hidup secara mandiri dan bisa mengatur keuangan mereka sendiri. Oke, itu dia tadi 5 fun fact manfaat menabung bagi anak dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa fun fact gitu ya, manfaat menabung bagi anak. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Miss Linawati SPSI MACFC, konselor anak dan remaja dan parent coach dari Perhati Care and Counseling Center. Selamat pagi Miss Lina, apa kabar? Ya, halo Mas Raden, pagi juga. Tetap semangat ya Miss Lina, ini selalu auranya positif Ya. seperti itu ya. Oke, Miss Lina, hari ini kita akan membahas beberapa manfaat menabung bagi anak seperti itu ya. Memang kalau kita berbicara tentang anak gitu ya, salah satu hal yang harus kita ajari dari kecil adalah menabung seperti itu. Nah, kita akan coba membahas manfaat menabung bagi anak. Yang pertama, apakah benar manfaat menabung dapat mengajarkan anak menghargai pemberian nih Miss Lina, gimana? Wah, betul banget ya, apalagi kan di zaman sekarang ya, anak tuh bisa dapat dengan mudah dan dia nggak lihat tuh uang, bentuk uangnya kadang kan, apalagi transaksi online dan segala macam. Jadi ketika menabung, ketika anak bisa memutuskan dia, oh beli dari uang tabungan dia akan lihat, oh nilainya, oh ternyata barang ini nggak mudah ya, karena misalnya dia menginginkan sesuatu harus dari kumpulin uang dulu, harus lihat buku tabungan aku jadi berkurang ya. Nah ketika itu anak-anak bisa tahu, ternyata nggak nggak gampang loh mendapatkan sesuatu dan sesuatu itu bernilai loh gitu. Jadi kalau saat ini aku rasa perlu banget anak-anak belajar untuk mulai bisa menabung. Karena biasanya ketika mereka dapat uangnya, ya udah dapat aja gitu, nggak menabung. Jadi kayak mereka nggak Oh ngerti ya, betapa mereka bisa menghargai pemberian seperti itu ya. Taunya dapat duit aja gitu, tapi nggak ngerti iya bagaimana cara betul. menghargai pemberian gitu ya Miss Lina ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua Miss Lina. Apakah benar manfaat menabung dapat mengajarkan anak berhemat? Nah ini menjadi salah satu hal yang mungkin harus diajarkan dari dini gitu ya kepada anak-anak, bagaimana cara berhemat seperti itu. Gimana nih Miss Lina?
Ya, itu, menabung ini sebagai satu sarana untuk mengajarkan berhemat tuh tepat banget. Karena apa, orang tua bisa mengajarkan fungsi menabung ini apa, dan juga dengan menabung ini, anak-anak akan tahu bagaimana dia bisa menggunakan uangnya kan dari uang yang dia kumpulin. Mhm. Dengan sendirinya, anak akan mulai tahu, "Oh, aku harus berhemat." Dan kedua biasanya anak-anak tuh kalau lihat saldonya makin banyak dan orang tua menjelaskan, "Oh ya ini Nan saldonya seneng banget dan tambah hemat biasanya, tambah hemat." Iya iya. Oh, Jadi keberfungsian menabungnya ini yang, anak-anak tahu sih, karena kadang ada beberapa anak yang, menabung menabung menabung, habis itu nggak tahu uangnya kemana ya, mhm. dipakai mamahnya. Ini mah modus mamanya ya Miss Lina ya, modus mamanya anaknya yang nabung dipakai sama mamanya, itu nggak boleh ya, akhirnya kayak membuat Iya, anak jadi, anak jadi aduh nggak kapok ngerti mau kan. nabung gitu ya. Iya, nggak ngerti fungsinya apa aku nabung gitu ya. Jadi memang harus harus ngerti dulu manfaatnya, dia bisa pakai, dia bisa lihat, oh nilainya baru bagus, baru berfungsi ya. Oke, berarti ini orang tua wajib harus menjadi role model kepada anak, selain mengajarkan untuk menabung dan berhemat, orang tua juga harus fair play ya, untuk kemudian tidak memakai duitnya si anak gitu ya. Karena duitnya Iya. si anak ini memang untuk keperluan si anak sendiri, entah untuk keperluan sekolah atau lain-lainnya gitu ya. Oke, kita Iya, lanjut. Kita yang selanjutnya, Miss. Apakah benar manfaat menabung dapat mengajarkan anak belajar menghargai uang seperti itu? Jadi kalau mungkin dari kecil gitu ya, mereka tahu menghargai uang. Uang itu tidak mudah loh untuk mendapatkannya gitu. Orang tua itu perlu perjuangan, perlu keringat gitu ya untuk mendapatkan uang. Orang tua itu bukan ATM berjalan di mana mereka butuh uang, mereka bisa dapetin uang gitu. Gimana nih, Miss? iya iya, betul banget tadi ya. Kalau anak tahu manfaat menabung tadi, terus kemudian dia bisa lihat nilainya, dia bisa tahu digunakan untuk apa. Kalau misalnya pun buat dana pendidikan dikumpulin dikumpulin, habis itu, dipakai buat pendidik, anak anak itu tahu, oh ya, ternyata berguna ya, dan jika dia mendapatkan sesuatu juga dari tabungannya sendiri, wah itu jadi efektif banget, anak-anak lebih bisa menghargai itu, Oke. keberfungsiannya lah yang harus dibangun tuh keberfungsiannya dan manfaatnya dia tahu, otomatis nanti dia akan menghargai sih apa yang dia udah kumpulin itu. Oke, Miss, kita lanjut yang selanjutnya ini, Miss. Apakah benar manfaat menabung dapat mengajarkan anak belajar disiplin? Nah, ternyata kalau berbicara tentang menabung ini tidak hanya disiplin dalam hal menabung uang gitu ya atau berhemat, tapi apakah benar ketika orang tua mulai mengajarkan sedari dini menabung pada anak tidak hanya disiplin pada uang tapi juga disiplin pada hal-hal yang lain gitu? Apakah kemudian dalam hal rutinitas sehari-hari, mengerjakan PR sekolah atau mengerjakan tugas sekolah dan lain sebagainya itu akan berdampak nggak sih selain hanya menabung gitu? Iya ya, disiplin itu kan nggak muncul tiba-tiba kan, tapi Nah, dibangun. hmm, Nah, saat membangun disiplin ini yang paling tepat ya usia anak-anak memang. Kalau anak-anak ini disiplin, nanti jadi, besarnya lebih mudah karena apa, disiplin yang bisa terus dipraktekkan terus-menerus akan jadi habit. Oleh karena itu habitnya ini biasa bukan ke cuman nabung doang, tapi ke yang lain-lain juga pasti akan pengaruhnya. Nah, cuma kalau buat anak-anak, disiplin itu, untuk kayak yang masih kecil kan perlu perlu dimotivasi juga sama orang tua. Jadi, kalau masih anak-anak ya perlu bantuan orang tua juga untuk sedikit kadang mengingatkan. Apalagi kalau menabung, kan uangnya dari orang tua ya, orang tua juga harus disiplin ngasih uang yang bisa buat ditabungin itu, supaya anak-anak tahu, "Oh ya, aku tiap hari harus nabung segini, tiap minggu atau mingguan juga boleh." Tapi kan uangnya dari orang tua, jadi orang tua jangan lupa disiplin juga ya, karena membangun disiplin itu juga pakai role model juga loh. Dan orang tua adalah, eee, contohnya yang utama gitu. Mhm. juga ini tugas orang tua untuk disiplin memberikan uang kepada anak untuk Iya ditabung iya gitu ya. Jadi iya, jangan kan uangnya mengharapkan dari orang seminggu, tua, Mas. Dek, Heeh. Dek seminggu ini harus nabung 20.000 ya minimal, tapi ngasihnya cuma 10.000, kan beban juga buat anaknya, Miss ya. Jadi Iya nggak betul. nyambung gitu ya. Iya iya, betul Oke, betul.
Kita lihat yang terakhir, Miss. Apakah benar manfaat menabung dapat mengajarkan anak mandiri? Nah, seperti apa nih? Apakah kemudian dengan mengajarkan menabung ini bisa menjadi bekal ketika mereka dewasa, mereka bisa menjadi orang yang mandiri gitu? Ya, betul banget. Terutama mandiri dalam mengambil keputusan. Ya, karena dari menabung ini anak-anak udah bisa diajarin nih mengambil keputusan untuk mana yang dia perlu dari uang tabungan itu, mana barang-barang yang dia bisa beli atau enggak. Kemudian dari tabungan itu dia juga punya bisa mengambil keputusan rencananya untuk apa, bikin planning, ya. Dan dia juga bisa mengendalikan diri kan, kalau pengen ini, tapi banyak pengennya dia bisa mulai belajar untuk mana sih prioritasnya. Jadi bagus banget lah kalau aku rasa anak-anak udah diajarin untuk nabung dari kecil, banyak kok manfaatnya ini. Oke, Miss Lina, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah gini, di usia berapa sih kira-kira anak mulai bisa diajarkan tentang menabung dan ngerti gitu manfaat tentang menabung gitu kan? Karena kan efek dari menabung itu tidak hanya nabung dapat duitnya aja kan, tapi juga banyak manfaat yang tadi kita sebutkan gitu ya, menghargai pemberian, menghargai uang, disiplin seperti itu. Nah, apakah kemudian di usia berapa yang kira-kira pas gitu bagi orang tua untuk mulai ngajarin anaknya untuk nabung gitu? Iya, anak itu belajar nilai-nilai uang tuh kelas 2 SD kan. Jadi kelas 2 tuh udah mulai bisa tuh diajarin menyisihkan uang ya. Orang tua memberikan uang, disiplin, anak-anak dengan disiplin juga menabung, dan anak-anak ngerti menabungnya itu untuk apa. Nah, ketika dia ngerti itu untuk apa, baru kemanfaatannya itu bisa anak-anak tahu juga. Iya. Yang dari hal-hal kecil aja lah, dia pengen apa, sesuatu yang bukan kebutuhan pokok ya, dia ambil dari tabungannya misalnya, terus mamanya ajarin nilainya udah segini loh, ini segini makin banyak loh, anak-anak akan mulai mengerti manfaat menabungnya itu. Oke. Miss, ini kan orang tua ini tipenya beda-beda ya gitu. Ada tipenya yang ngomong gitu kan, ada juga tipenya yang gitu kan. Kalau anaknya agak susah nabung gitu. Nah, gimana sih cara komunikasi ke anak? Misal kayak kan tadi disebutkan untuk membuat menjadi disiplin atau habit itu kan takes time ya, butuh waktu gitu kan ya. Nah, kemudian anak-anak kan nggak sehari 2 hari diajarin nabung terus disiplin nabung gitu. Tapi kan perlu waktu juga untuk mereka belajar beradaptasi dengan habit yang baru seperti itu. Nah, ketika ada loss-lossnya gitu, maksudnya kayak agak miss-missnya gitu. Nah, apa sih yang harus dilakukan orang tua? Apakah kemudian ngomong baik-baik? Kalau ngomong baik-baik ngomongnya gimana? Kan ada juga orang tua yang kayak, "Dek, kok hari ini nggak nabung sih?" gitu. Nah, ada yang marah juga gitu, yang pas supaya mereka itu nggak trauma dan akhirnya bisa belajar disiplin gitu. Iya, betul. Nah, disiplin ini sekali lagi kan dibangun. Jadi memang harus ada bantuan orang tua untuk saling bisa mensupport membangun ini loh. Antara lainnya tadi kayak Mas Aden bilang, diingatkan. Nah, yang paling ampuh biasanya adalah memang anak-anak bisa merasakan manfaatnya. Jadi dia semangat loh, kayak ada motivasi untuk sesuatu. Jadi kalau misalnya pengen beli sesuatu, tunggu dulu, Ade lihat tabungannya udah cukup belum, misalnya gitu kan. Jadi anak-anak tahu, oh ternyata ini ya aku bisa beli sesuatu kalau aku ngumpulin uang, dan pas aku dapat uang, aku dapatkan sesuatu. Nah, itu bisa memotivasi banget untuk dia disiplin, lebih disiplin. Dan tadi manfaat-manfaatnya semua ternyata apa yang diinginkan gak mudah didapatkan segala macam. Jadi fungsi menabungnya sendiri anak harus tahu sih untuk apa, dan dia bisa merasakan dari hal-hal kecil manfaatnya. Maka itu akan aku rasa memotivasi untuk membuat dia disiplin menabung. Ya. Oke, jadi kita harus mengajarkan kepada anak, satu, fungsi menabung seperti apa, kedua, at least mereka merasakan manfaat nyata dari tabungan mereka seperti apa, supaya mereka merasa, oh benar ya ada manfaatnya dari nabungnya aku gitu ya. Oke, terima kasih Miss Lina sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati pada pagi hari ini. Kita doakan semoga anak-anak kita semuanya pintar menabung dan disiplin seperti itu ya. Sehat-sehat terus Miss Lina, selamat untuk keluarga di rumah. Terima kasih, selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas
tema kita hari ini, mempersiapkan biaya sekolah. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali.